Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauza dengan ujung NIM 99 akan menjelaskan mengenai nilai-nilai penting dari Al-Quran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 nilai utama yang akan kita pelajari, yaitu semangat menuntut ilmu, toleransi, dan kesabaran. Semua nilai ini sangat berguna untuk kehidupan kita sebagai pelajar dan remaja muslim. Baik, baik. Kita mulai dengan nilai yang pertama, yaitu semangat menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang berarti sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, serta memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka." Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir, mengamati, dan belajar dari alam ciptaan Allah. Nah, dari ayat tadi kita bisa mengambil 4 makna penting tentang semangat menuntut ilmu. Yang pertama, rajin mengamati alam ciptaan Allah. Maksudnya itu adalah kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Mengapa hujan turun? Bagaimana pelangi terbentuk? Mengapa matahari terbit dan terbenam? Nah, semua ini adalah pembelajaran. Yang kedua, memiliki semangat belajar tinggi, yaitu tidak mudah menyerah, tidak cepat bosan, dan selalu ingin tahu lebih banyak. Nah, orang yang berilmu adalah orang yang haus akan pengetahuan. Yang ketiga, berpikir dan bertanya tentang segala sesuatu. Kita jangan takut bertanya. Bertanya adalah bukti kita ingin belajar. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan yang keempat, menghubungkan ilmu dengan keimanan. Setiap ilmu yang kita pelajari seharusnya menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin kita tahu tentang alam semesta, semakin kita kagum dengan kebesaran Allah. Nah, bagaimana cara kita menerapkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari tadi? Yang pertama, di sekolah. Teman-teman harus aktif di kelas. Jika ada yang tidak paham, langsung ditanyakan kepada guru. Jangan malu. Rajin membaca buku, baik buku pelajaran maupun buku lain yang menambah wawasan. Dan memanfaatkan internet untuk mencari informasi tambahan. Tetapi pastikan sumbernya terpercaya. Yang kedua, di rumah. Luangkan waktu untuk mengamati alam. Misalnya saat hujan, perhatikan bagaimana air turun. Mengapa ada petir dan guntur? Nah, jika malam, coba lihat bintang-bintang. Kemungkinan berapa luasnya alam semesta ini. Yang terpenting, belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Ingat, ilmu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih baik daripada harta, karena harta bisa habis, tetapi ilmu akan terus bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu toleransi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha ali innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ayat ini sangat jelas mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, mari kita pahami makna toleransi dari ayat ini. Yang pertama, tujuan perbedaan
ini adalah agar kita saling mengenal dan menghormati. Allah menciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling bermusuhan, tetapi justru untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Bayangkan jika semua orang sama persis, pasti dunia ini sangat membosankan. Yang kedua, perbedaan adalah kehendak Allah. Artinya, perbedaan suku, bangsa, warna kulit, dan bahasa. Semua itu adalah rancangan Allah. Kita tidak boleh merendahkan orang lain karena berbeda dengan kita. Yang ketiga, yang terbaik di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan ataupun cantik, bukan yang paling terkenal, tetapi yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah dan berbuat baik. Dan yang keempat, semua manusia sama di mata Allah. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah karena asal-usulnya. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan toleransi di kehidupan sehari-hari ini? Yang pertama, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Jangan hanya berteman dengan yang satu suku, satu daerah ataupun yang kaya saja. Teman dari berbagai latar belakang akan memperkaya pengalaman kita dan pengetahuan. Yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama ataupun suku. Misalnya, kalau ada teman yang merayakan hari besar agamanya, kita bisa mengucapkan selamat dengan sopan. Jika ada teman dari suku lain, kita bisa belajar tentang budayanya. Yang ketiga, tidak mengejek ataupun merendahkan teman. Ini sangat penting. Kita jangan membuli teman karena penampilannya. Nah, alasannya karena latar belakangnya. Ingat, kita semua sama di mata Allah. Yang keempat, bekerja sama dengan siapapun. Nah, dalam kerjasama kelompok, jangan pilih-pilih teman. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan yang bisa kita pelajari. Yang kelima, menghargai pendapat yang berbeda. Saat berdiskusi, dengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita. Perbedaan pendapat ini wajar dan bisa memperkaya pemikiran kita. Selanjutnya, nilai ketiga yang akan kita pelajari adalah kesabaran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hidup pasti ada tujuannya dan kita harus sabar dalam menghadapinya. Nah, ada 4 bentuk kesabaran yang perlu kita pahami dan terapkan. Yang pertama, sabar saat sedih. Misalnya, saat kita kehilangan orang yang kita sayangi atau saat gagal dalam sesuatu, kita tetap harus kuat berdoa dan percaya bahwa Allah punya rencana terbaik untuk kita. Ingat kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Yang kedua, sabar dalam belajar. Ini yang sering kita alami sebagai pelajar. Kadang ada pelajaran yang sulit soal yang rumit ataupun nilai yang kurang memuaskan. Nah, kita jangan menyerah, terus berusaha, minta bantuan guru ataupun teman dan yakin bahwa usaha kita tidak akan sia-sia. Yang ketiga, sabar dalam beribadah. Kadang kita merasa malas sholat, mengaji ataupun berpuasa, tetapi kita harus istiqomah ataupun konsisten dalam menjalankan ibadah meskipun kadang merasa berat. Allah pasti melihat usaha kita, bukan hanya hasilnya. Dan yang keempat, sabar saat ditegur. Ketika guru ataupun orang tua menegur kita, jangan marah ataupun tersinggung. Terimalah dengan lapang dada karena mereka menegur untuk kebaikan kita. Nasihat ini adalah hadiah yang berharga. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Ada 3 nilai utama dari Al-Quran yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, semangat menuntut ilmu, yaitu terus belajar dan berpikir tentang segala sesuatu. Jadikan alam semesta sebagai guru kita, seperti
kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu lebih baik daripada harta. Yang kedua, toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan. Ingat, perbedaan adalah kehendak Allah agar kita saling mengenal. Yang ketiga, kesabaran. Tabah dan kuat dalam menghadapi segala ujian hidup. Dengan kesabaran, kita akan mendapat ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, mari kita terapkan ketiga nilai ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita menjadi pelajar yang cerdas, toleran, dan sabar. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.